Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang, kalau kemarin-kemarin kita hanya membahas tentang metode integrasi ganda, eh, ada metode momen area yang mana kita menghasilkan ini menghasilkan momen maksimum. Nah, sekarang kita mencoba mengaplikasikan momen maksimum, nilai yang kita dapat dari metode integrasi ganda atau momen area ke dalam sebuah struktur. Ya. Oke. Pertama kita akan fungsinya apa sih momen fungsinya apa nih kita melakukan distribusi momen. Jadi pada sebuah struktur sederhana ya, kita kenal ada konstruksi statis tertentu, ada konstruksi statis tidak tentu. Kalau konstruksi statis tertentu sudah kita ketahui, ada bisa diselesaikan dengan sigma V, sigma H, dan sigma momen, dan terdiri dari 3 reaksi. Itu dua reaksi vertikal dan 1 reaksi horizontal. Dan ada juga yang statis tertentu itu yang bisa diselesaikan hanya dengan 1 tumpuan, yaitu tumpuan cantilever. Oke, ini tumpuan cantilever. Nah, di tumpuan cantilever seperti ini bisa si tumpuan ini konstruksi seperti ini kita bisa disebut dengan statis tertentu juga, karena si cantilever itu dia bisa melakukan reaksi horizontal, vertikal, dan momen. Ini adalah tumpuan namanya, coba hapus. Oke, misalkan di sini ada tumpuan, misalkan contoh seperti ini. Nah, ini ada bebannya. Kita sebut di sini tumpuan A. Sebut tumpuan B. Oke, sekarang saya tanya, cuma bertiga ya. Rivaldi Tresna. Ya Pak. Nah, ini tumpuan A tumpuan apa nih? Tumpuan sendi Pak. Sendi. Kalau yang B? Roll. Roll. Seandainya di sini ada konstruksi yang lain, misalkan ini adalah tumpuan C. Ini tumpuan apa nih? Jepit. Oke, terima kasih Rivaldi. Oke, nah kedua konstruksi ini merupakan sebuah konstruksi statis tertentu. Ya, maka dengan mudah kita bisa selesaikan dengan sigma V, sigma momen, dan sigma H. Oh, di sini udah ada jawabannya ya. Oke. Nah, namun apa yang terjadi seandainya reaksi yang terjadi lebih dari 3? Contohnya seperti ini. Contohnya kayak gini. Mana itu? Oke. Contohnya kayak gini nih. Ini penyelesaiannya gimana? Ya. Di sini yang A tumpuan apa? Nelly Rahmawati. Kita lihat yang di sini. Nelly Rahmawati ada? Iya Pak, ada Pak. Nah, kita lihat struktur yang ada portal ini. Yang A tumpuan apa di sini? Tumpuan jepit.
Jepit. Yang B? Sama Pak, tumpuan jepit. Oke. Kalau yang C? Tumpuan jepit juga. Nah, tumpuan jepit berarti reaksinya ada berapa tumpuan jepit? Ada 3 reaksinya. 3. Jadi di titik A ada berapa reaksi? Ada 3. Di B? Di B ada 3, di C ada 3. Oke, berarti total ada berapa? Ada berapa reaksi yang terjadi? Ada 9 reaksi. Oke, ada 9 reaksi. Nah, apabila reaksi peletakannya lebih dari 3, maka konstruksi ini kita sebut dengan konstruksi statis tidak tentu. Nah, makanya ini nggak bisa kita selesaikan dengan sigma H, sigma momen, dan sigma V. Nggak bisa ini. Nah, ya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan metode distribusi momen. Ya, metode distribusi momen. Ini pertemuan kita agak panjang, kita ngebahas ini. Nah, apa sih metode distribusi momen? Oke, metode distribusi momen didasarkan pada perubahan bentuk akibat gaya normal dan gaya geser diabaikan, sehingga panjang-panjang batang tidak berubah. Oke, lalu semua titik simpul dianggap kaku sempurna. Berarti di sini ada titik simpul A, ada titik simpul titik simpul 1, ada titik simpul 2, dan ada titik simpul 3. Nah, ini dianggap kaku sempurna. Ya, dianggap kaku sempurna. Jadi di sini seolah-olah ini bisa jepit ya, seolah-olah di titik 1, 2, 3 ini jepit juga. Oke, next. Dalam proses analisis cross, kita sebut ini dengan metode cross. Metode ini melakukan distribusi momen dan induksi carryover terhadap momen primer atau fixed end moment. Nah, fixed end moment itu setiap konstruksinya berbeda. Nah, cara menghitung momen primernya itu yang terakhir kita menggunakan metode integrasi ganda, metode momen area, dan lain sebagainya. Oke. Dan induksi terhadap momen primer sebanyak beberapa putaran guna mendapatkan keseimbangan di setiap titik simpul. Lalu, proses distribusi dan induksi secara manual dapat dilakukan sebanyak 4 putaran dan dianggap semua titik simpul sudah seimbang atau mendekati 0. Oke. Ini baru bisa Anda pahami nanti setelah kita melakukan contoh soal. Nah, sekarang apa sih itu momen primer? Jadi, momen primer adalah momen yang terjadi. Saya pindahin dulu. Set group. Oke. Momen primer adalah momen yang terjadi pada ujung batang yang diakibatkan oleh beban-beban yang bekerja sepanjang batang. Lalu besarnya momen primer sama dengan momen jepit, ya, atau momen reaksi yang dengan tanda atau arah yang berlawanan. Lalu arah momen primer ditentukan berdasarkan kecenderungan melenturnya batang, seolah-olah batang akan patah akibat momen yang bekerja di ujung batang. Dan di lain pihak, momen jepit atau momen reaksi merupakan kebalikan dari momen primer, sehingga disebut juga sebagai momen perlawanan. Oke. Jadi bisa kita simpulkan momen primer itu momen yang diakibatkan oleh beban, dan momen reaksi adalah momen yang ditimbulkan oleh reaksi tumpuan. Jadi kita lihat di sini ada sebuah batang dengan konstruksi jepit kedua sisinya. Lalu di tengah-tengahnya ada beban sebesar P. Ya, oke. Maka di sini pada titik A terjadi momen primer dari titik A ke titik B
searah dengan jarum jam. Nah, ini kenapa momen primernya searah? Kita lihat bebannya ada di atas menuju ke bawah, di atas bidang. Makanya momen primer yang terjadi dia ke arah bawah atau searah dengan jarum jam. Nah, pada titik A kita sebut dengan momen primer A ke B. Lalu pada titik A sendiri si tumpuan mengeluarkan reaksi. Nah, reaksi ini berlawanan dengan arah momen primer. Ya, kalau momen primernya searah dengan jarum jam, maka momen reaksinya dia berlawanan dengan jarum jam. Sama halnya yang terjadi pada titik B. Kita lihat di sini arah balok melenturnya adalah ke bawah. Nah, maka momen primer pada B ke A adalah dengan arahnya berlawanan dengan jarum jam. Dan pada titik B itu sendiri terjadi momen reaksi yang untuk mengcover atau mengcounter si momen primer itu sendiri. Kita sebut dengan momen reaksi atau momen jepit. Nah, sebaliknya, apabila si P-nya itu dia misalkan seperti ini, dari bawah ke atas, ya maka momen primernya adalah kebalikan dari gambar tadi. Berarti di sini MAB-nya ini adalah MBA. Oke, nah ini adalah momen primer yang terjadi pada batang. Jadi momen primer itu dia kecenderungan berputarnya searah dengan arahnya gaya. Oke, next. Nah, di sini karena konstruksinya agak complicated, agak rumit, nah si momen itu harus kita distribusikan. Maka kita kenal dengan namanya faktor distribusi momen. Oke. Nah, ini karena baloknya ada banyak dan agak rumit, maka harus distribusikan, ya. Maka kalau didistribusikan dia harus secara proporsional, makanya ada yang namanya faktor distribusi momen. Nah, kita sebut dengan nilai F atau faktor distribusi. Oke, contoh ini. Contohnya kita lihat gambar di bawah ini agak rumit memang. Oke. Di sini ada sebuah portal, ya. Lalu ada sebuah kolom C. Nah, si C ini dia bertumpu dengan tumpuan jepit. Lalu pada B ini ada tumpuan sendi dan D dia tumpuan sendi juga. Kita lihat di sini ada 2 reaksi, di sini ada 2. Berarti tambah 2 jadi 4, 4 ditambah C jepit 3, berarti 4 ditambah 3, berarti di sini ada 7 reaksi. Maka kita sebut di sini sebagai statis tidak tentu. Oke. Nah, kita lihat ketentuannya. Apabila struktur portal bekerja momen primer sebesar M di simpul A, nah di titik A ini bekerja momen primer sebesar M aksen. Oke. Maka di masing-masing ujung batang di simpul A akan terjadi distribusi momen sebesar M AB. Ini adalah MAB-nya. Oke. Ini adalah MAB. Oke. Lalu ada
momen primer juga pada MAC sini adalah MAC-nya. Jadi kita sebut MAC karena momen pada titik A terhadap batang C, maka kita sebut MAC. Dan terakhir ada MAD, momen primer dari titik A ke titik D. Jadi di sini MAD. Oke. Nah, si momen pada MAB, MAD dan MAC ini arahnya berlawanan dengan momen primer. Jadi momen primer itu momen keseluruhan. Nah, si momen di titik A ini kan harus dilawan, harus di counter sama batang-batang ini. Maka terjadi momen AD, momen AC, dan momen AB yang berlawanan arah dengan momen primer. Kita lihat di sini arahnya semuanya berkebalikan. Oke. Hal ini terjadi karena simpul A kaku sempurna sehingga batang-batang berputar menurut garis elastisitasnya guna mendapatkan keseimbangan. Jadi supaya seimbang, momen primer pada titik A ini harus bisa di-counter oleh momen-momen primer AD, AC, dan AB. Oke. Nah, pada batang AB, A ke B, terjadi rotasi sebesar theta A. Nah, ini theta A ini di sini. Oke. Akibat pengaruh MAB atau akibat pengaruh momen A ke B. Sebaliknya, sama halnya dengan batang AC, terjadi perputaran sudut atau rotasi momen sebesar delta A akibat pengaruh momen AC. Dan pada batang AD sama, terjadi rotasi juga sebesar delta A. Nah, ingat pelajaran kalkulus, jadi sudut yang berlawanan selalu memiliki besar yang sama. Di sini delta A, MAB, dan MAD sama hasilnya dengan theta A sama MAB dan MAD besar sudutnya sama, yaitu sebesar theta A. Ini sama semuanya karena sudutnya berlawanan, ya, karena sudutnya berlawanan. Oke. Next. Nah, kita mulai agak rumit nih. Oke. Keseimbangan kita lihat di titik simpul A. Nah, supaya ini struktur seimbang, momen primer yang terjadi tentunya harus bisa dilawan oleh MAB, MAC, dan MAD. Oke, maka besarnya momen primer total atau M aksen adalah sama dengan MAB ditambah MAC ditambah dengan MAD. Oke. Nah, lalu di sini ada juga yang namanya faktor kekakuan. Ya. Nah, faktor kekakuan adalah apabila kekakuan AB, kekakuan AC, dan kekakuan AD merupakan faktor kekakuan, maka masing-masing batang AB, AC, AD adalah MAB sama dengan kekakuan AB dikalikan dengan theta, lalu MAC sama dengan kekakuan AC dikalikan dengan theta A, dan MAD sama dengan kekakuan AD dikalikan dengan theta A. Oke. Oke. Kita sederhanakan. M aksen sama dengan MAB ditambah MAC ditambah MAD. Oke, sementara MAB
sama dengan kekakuan AB dikalikan dengan theta A. Simbol. Oke, lalu MAC sama dengan kekakuan AC dikalikan dengan sama theta A, dan MAD sama dengan kekakuan AD dikalikan dengan theta A. Nah, theta A ini adalah besaran sudut yang terjadi untuk mengcounter momen primer. Oke, jadi kita bisa sederhanakan M aksen sama dengan MAB itu KAB dikalikan dengan theta A ditambah MAC apa berarti? KAC dikali dengan theta A juga. Theta A. KAC dikali theta A tanda kurung tambah KAD dikalikan dengan theta A. Nah, jadi di sini kita bisa sederhanakan lagi sama dengan KAB ditambah dengan, nah ini si theta A-nya kita bisa keluarkan di sini, tambah KAC ditambah KAD dikalikan dengan theta A. Oke, lalu kita bisa sederhanakan lagi, berarti berarti momen primer. Nah, kalau akumulasi atau pertambahan kita bisa sederhanakan dengan sigma K dikalikan dengan theta A. Oke. Nah, berarti theta A ini besaran sudutnya sama dengan equation sama dengan sigma K insert simbol sigma K dibagi momen primer. Kebalik momen primer 5 sama dengan 10 sama dengan, oh ya benar, kebalik, momen primer dibagi dengan sigma K. Ketahuan nih sudutnya ya. Dari tadi kita bingung, ini tahu sudutnya berapa dari mana? Oh, ternyata dari momen primer dibagikan dengan sigma K. Oke, lalu di sini
Yang jadi pertanyaan, berapa sih momen reaksi AB, momen reaksi AC, dan momen reaksi AD. Nah, gitu. Oke, berarti mencari MAB sama dengan KAB dikalikan dengan theta A. Nah, theta A sama dengan momen primer kali sigma K. Jadi momen KAB dikalikan dengan sigma A. Sigma A-nya adalah momen primer. Kita equation dulu. Nah, theta A-nya kan udah ketahuan nih, momen primer per sigma K. Oke, di sini berarti atasnya momen primer dibagi dengan sigma K dibagi dengan sigma insert simbol sigma K MAB dikalikan dengan K A B. Oke, berarti MAB, kita kebalik ini ya. Ini harusnya di depan. MAB. Nah, dapat dari mana ini KAB dikalikan dengan momen primer dibagi sigma K? Kita lihat yang atasnya. Berarti momen AB sama dengan KAB. Sorry, di sini kita buat kotak terpisah aja supaya nggak ribet. Nah, buat kotak terpisah. Nah, oke, kita buat kotak terpisah. Ya, nggak apa-apa. Nah, kita dapat dari mana nih MAB kok jadi sama dengan KAB dikalikan M aksen di sigma K. Nah, kita lihat di sini rumus yang MAB-nya. Nah, berarti MAB itu sama dengan MAB sama dengan faktor distribusi faktor kekakuan AB dikalikan dengan theta A. Nah, faktor kekakuan AB-nya belum ketahuan nih, maka kita tulis lagi KAB. Lalu theta A-nya itu apaan sih? Dapat dari mana theta A? Theta A adalah M aksen per sigma K. Ya. Nah, maka theta A-nya kita ganti menjadi M aksen per sigma K. Nah, maka kita bisa sederhanakan ini menjadi new equation KAB dikalikan dengan M aksen dibagikan dengan sigma K dibagi dengan sigma K. Insert simbol
sigma K. Nah, ketahui nih MAB-nya. Oh, berarti MAC, MAD juga nggak bakalan jauh. Jadi MAC-nya ganti menjadi MAC sebenarnya koefisien AC dikali M aksen dibagi dengan sigma K. Sama halnya juga dengan MAD sebenarnya faktor kekakuan AD dikalikan dengan M aksen atau momen primer total dibagikan dengan sigma K. Ya, sama ya. Hasilnya sama. Oke. Lalu next. Nah, ini adalah penyelesaian untuk mencari berapa nilai momen AD, berapa nilai sudut momennya, lalu faktor kekakuan. Next. Di sini kita juga harus mencari yang namanya faktor distribusi. Ya. Ujung-ujungnya adalah faktor distribusi. Nah, faktor distribusi adalah perbandingan kekakuan batang atau K terhadap kekakuan batang total. Ya. Jadi faktor distribusi adalah K dibagi dengan sigma K. Oke, faktor distribusi adalah K dibagi dengan sigma K. Rumusnya pakai equation sebentar. K dibagi dengan sigma K dibagi dengan sigma K. Nah, jadi kita bisa ketahui faktor distribusinya, yaitu faktor kekakuan batang dibagi dengan total kekakuan batang. Nah, faktor distribusi ini akan kita pakai untuk menghitung momen distribusi. Jadi, momen distribusi adalah hasil perkalian faktor distribusi dengan momen primer. Oke, kita buka equation lagi. Jadi MD, kita buka equation lagi. MD sama dengan FD atau faktor distribusi dikalikan dengan momen primer atau M aksen. Atau faktor distribusi kali momen primer. Oke, tulisannya di bawah aja. Oke. Nah, ini sudah mulai menjurus. Nah, sekarang kita mulai contoh soal. Contoh soal. Diketahui sebuah balok statis tertentu dengan bentuk, dimensi, dan pembebanan seperti gambar. Hitunglah momen reaksi yang terjadi di titik tumpuan maupun simpul sepanjang balok dengan metode distribusi momen. Oke, ya, kita selesaikan soal ini. Nah, pertama ini balok
kita bagi 2. Ini balok kita bagi 2 dulu. Pindah. Nah, ini balok kita bagi 2. Ada balok A ke B, lalu ada balok B ke C. Ada balok A ke B, ada balok B ke C. Nah, ini kita bagi 2 dulu supaya kita lebih fokus. Ini balok kita bagi 2. Nah, kita lihat. Nah, di pertemuan sebelumnya yang integrasi ganda, tujuan kita adalah mencari berapa sih momen maksimum yang terjadi pada sebuah struktur. Nah, tapi karena kita sudah mempelajari hal itu, nah ternyata ada shortcutnya nih, daripada capek-capek metode momen area, momen integrasi ganda. Nah, ternyata ada nih. Kita lihat di sini konstruksi A terhadap B. Di sini ada beban merata. Nah, lalu ada beberapa contoh. 6 contoh gambar. Kira-kira yang paling mendekati yang mana nih? Yang paling mendekati yang mana nih? Kita contoh balok A ke B. Yang paling mendekati yang mana nih? Arigi Bu Heri ada? Ada apa? Ada. Oke, Arigi coba. Di sini saya tunjukkan beberapa jenis konstruksi nomor 1 sampai nomor 6. Yang kira-kira mirip dengan konstruksi A ke B itu yang mana? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Kita lihat di sini. Nomor 2 ya, kita lingkari dulu nomor 2. Benar nggak nomor 2 ini? Nah, kita lihat nomor 2 ini dia ada sebuah balok, lalu ada beban merata. Tapi beban meratanya adalah setengah L. Nah, kalau A ke B beban meratanya ada setengahnya apa enggak? Arigi Bu Heri. Halo, Arigi Bu Heri? Ada apa? Ya. Nah, kita lihat balok AB, beban meratanya setengahnya, setengah dari bentang atau full? Full, Pak. Full. Sama enggak dengan nomor 2 ini? Beda, Pak. Beda. Berarti nomor 1. Oke, berarti yang paling cocok adalah nomor 1. Ya. Nah, ini tabel momen primer, banyak referensinya, silahkan Anda cari, banyak sekali. Cuman yang saya tunjukkan adalah yang kita perlukan saat ini. Nah, ternyata si balok AB ini cocok dengan gambar yang nomor 1. Nah, maka untuk balok dengan beban merata sepanjang balok, maka momen primernya adalah, kita lihat di sini. Nah, QL per 2 per 12. Ya, QL. Q-nya adalah beban meratanya dikalikan dengan panjang atau bentang balok dibagikan dengan 12. Oke. Nah, berarti kita bisa masukkan ke edit. Oh, nggak bisa edit ya. Oke, ganti aja dulu. Berarti MBA
sama dengan kita insert equation oke, kita ada Q dikalikan dengan L kuadrat dibagikan dengan 12. Oke, kita sederhanakan. Equation. Oke, Q-nya berapa? 5, Pak. Q-nya 5. Ini ya, ada ya beban merata. Q-nya adalah 5. Q ini adalah beban per meter. Beban per meternya. Oke. Lalu L-nya berapa? L-nya 5. L-nya 5 juga. 5 pangkat 2 ya, dibagi dengan 12. Sederhanakan lagi, berarti di sini adalah ada 5 dikalikan dengan 5 pangkat 2, 25 per 12. Kita sederhanakan lagi, maka menjadi 5 dikali 125, 5 dikali 25, 125 per 12. Oke, berapa hasilnya? 125 dibagi 12. 10,417. Oke, 10,417. Satuannya kilonewton meter, karena di sini momen, judulnya adalah momen. Benar nggak? Oke, sama ya, 10,416. Nah, berarti di sini pada momen A ke B, ini, nah, terjadi sebuah momen sebesar ini besarnya adalah MAB sama dengan 10,417 kilonewton meter. Nah, ini momen primer pada MAB. Nah, tapi pada MBA itu adalah sebaliknya, dia karena arahnya berlawanan. Maka dia pada MBA ini, MBA sebenarnya min karena arahnya berlawanan, maka dia min. Oke. Nah, dia karena arahnya dia berlawanan dengan MAB. Oke. Oke, next. Lalu karena baloknya dipisah 2, kita juga perlu menghitung nilai momen primer yang terjadi pada balok B ke C atau C ke B. Nah, di sini ternyata nggak ada nih. Ini semuanya beban merata. Kita lihat yang beban terpusatnya. Oh, di sini. Oke. Kita lihat di sini yang kira-kira cocok dengan balok B ke C itu yang mana?
Yang mana nih yang kira-kira cocok? Ada balok nomor 21 sampai dengan 24. Yang kira-kira cocok yang mana nih? Coba saya tanya. Siapa? Sayyid Bangkit. Ya, Pak. Nah, kita lihat balok B ke C. Ya. Di tengah-tengahnya ada beban sebesar P. Nah, kalau kita lihat dari tabel nomor 21 sampai 24, yang kira-kira cocok identik yang mana? Yang kira-kira sama yang mana, Sayyid Bangkit? Halo? Yang 21 mungkin. Yang satu. Kenapa yang ke satu? Yang satu. Soalnya simbol P-nya 1. Ya, oke. Berarti karena di sini kita lihat ini ya. Nomor 21. Kita lihat P-nya hanya ada 1. Kita lihat sama nggak? Oh, sama nih, P-nya ada 1. Lalu ada jarak dari tumpuan sebelumnya sebesar A dan jarak terhadap tumpuan setelahnya adalah B. Tapi di sini sama, oke lah, nggak apa-apa. Kita bisa diganti. Kita lihat yang kedua. Oh, yang nomor 22. Oh, P-nya ada 2. Kita lihat, cek. Oh, enggak. Ternyata enggak di sini P-nya cuma ada 1, tapi di sini ada 2. Lalu yang nomor 23. Oh, ini P-nya ada 3. Enggak cocok juga karena di sini P-nya cuma 1. Nah, maka kita gunakan yang nomor 21. Nah, nomor 21 momen B ke A sama dengan, kita lihat di sini, momen B ke A adalah P dikali B kecil dikali A kecil kuadrat. Nah, B kecil dan A kecil itu adalah jaraknya. Oke. Lalu momen AB-nya P dikali AB kuadrat dibagikan dengan L. Oke, berarti ini bisa kita gunakan. Oke. Berarti P dikali B dikali L kuadrat dibagikan dengan L. Kita buat kotak lagi. Oke. Di teks, insert. Berarti MBC sama dengan P dikalikan dengan B dikalikan dengan A kuadrat dibagikan dengan nilai L kuadrat. Oke, kita bisa sederhanakan. Berarti di sini kita ganti P-nya menjadi berapa di sini P-nya? 4 ya. Kita ganti menjadi 4. Nah, karena B kecil dan A kecilnya sama, B kecil, maka kita tulis sama juga di sini. 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, dibagikan dengan L, L-nya 3 ditambah 3 atau A ditambah B. Oke, di sini adalah 3 ditambah, kudatan dulu, sama dengan 3 tambah 3
kuadrat. Oke, kita bisa sederhanakan. P-nya belum ditulis. P-nya berapa? P-nya berapa di sini? 4. 4 ya. 4. Oke, kita bisa sederhanakan. Di sini 4 dikali 3, 12. Dikalikan dengan 3 dikali 3, 9. Dibagi dengan 3 ditambah 3, 6. 6 dikuadratkan adalah 36. 36. Sekarang 12 dikali 9 berapa? 108. 108. Gini aja, kita bisa sederhanakan dulu. Oke. Berarti 12 dikali, kalau 9 dibagi 3, 1. Lalu 36 dibagi 3. 36 dibagi 3. Oh, enggak bisa deh. Ini 100 langsung aja biar gampang. 108 per 36. Hasilnya berapa? 108 dibagi 36. 3, Pak. Hasilnya adalah 3. Nah, di sini berarti M B ke C dia memiliki besar momen primer dari B ke C, arahnya ke sini. Copy paste aja biar cepet. Salah. Insert momen B ke C, momen primernya adalah sebesar, dia arahnya searah dengan gaya. Nah, dia besarnya adalah 3. Momen ke BC-nya sebesar B ke C-nya sebesar 3 kN meter. Jadi B ke C. Sedangkan sebaliknya, momen C ke B sebesar min 3. Sebesar, ini C ke B-nya sebesar min 3. Oke. Nah, udah ketahuan nih momen primernya. Lalu next, oke, yang terakhir, sebelum kita melakukan distribusi momen, kita harus mengetahui dulu berapa sih faktor distribusinya. Nah, di sini kekakuan batang B ke A adalah 4 EI per L. Nah, 4 EI, 4-nya itu adalah rumus untuk batang ini. L-nya adalah 5. Oke, L-nya adalah 5. Oke, berarti di sini 4 EI per L. Nah, 4 dibagi 5 adalah 0,8. Jadi si EI-nya
EI-nya ini kita jadikan konstanta karena belum diketahui. E adalah elastisitas dan I adalah inersia. Oke, jadi kekakuan batang B ke A adalah 0,8 EI. Ya. Lalu kekakuan batang B ke C ya sama, ya 4 EI per L. Tapi di sini L-nya beda, bukan 5 tapi 6. Ya, oke, maka kekakuan batang B ke C adalah 4 per 6 menjadi 0,6 EI. Jadi secara total kekakuan batang yang terjadi pada titik B itu sebesar 1,4 EI atau 1,4 elastisitas dikalikan dengan inersia. Nah, tentu saja si beban-beban ini dia harus terdistribusi. Maka kita membutuhkan yang namanya faktor distribusi. Nah, faktor distribusi B ke A sama dengan kekakuan batang B ke A yaitu 0,8 dibagi dengan total kekakuan batang. Total kekakuan batangnya adalah 1,4. Berarti di sini faktor distribusi B ke A adalah 0,8 dibagi 1,47. Ya. Kita lihat di sini, berarti kekakuan batangnya insert kotak. Nah, kekakuan batangnya equation kita buat pecahan, formatnya kita ganti 0,8 EI dibagikan dengan 1,4 EI. Nah, atau kita pisahkan EI dibagi 0,8 dibagi 1,4 hasilnya berapa? 0,8 dibagi 1,4. 0,8 dibagi 1,4. 0,57. 0,571. Lalu dikalikan EI dibagi EI sama dengan EI dibagi EI atau 2 dibagi 2 menjadi 1 EI. 1. Nah, si EI-nya menjadi hilang karena EI sudah dibagi dengan EI. Ya, EI dibagi EI sama dengan 1 berarti 0,57. Ini 0,8 dibagi 1,4-nya udah ketahuan 0,57. Lalu EI-nya dibagi EI menjadi 1. Jadi 0,571 dikalikan 1 sama dengan 0,571. Nah, maka kita ketahuan bahwa faktor distribusi FBA adalah 0,571 dan faktor distribusi untuk B ke C kita bisa hitung dulu lagi 0,6 dibagi dengan 1,4 EI. Jadi di sini 0,4 berapa? 429 kalau nggak salah. 428. 28. Nah, dikalikan 1. Satunya dapat dari mana? Ini EI dibagi EI. Ya, 0 dibagi 0 juga jadinya 1. 10 dibagi 10 jadinya 1. Maka hasilnya sama. Maka di sini 0,428. Nah, di sini bisa tahu dari mana ini akan terdistribusi secara merata. Kita cek FBA ditambah FBC harus sama dengan 1. Maka di sini 0,571 ditambah 0,429
sama dengan berapa hasilnya? 0,99 ya? Coba kalkulator. Benar ya? 0,999. Di 1, Pak. Ya, oke. Pokoknya mendekati angka 1. Nah, di sini berarti faktor distribusinya sudah selesai. Tinggal kita distribusikan momennya secara merata. Nah, kita gunakan metode cross. Metode ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya, di analisa struktur. Soalnya ini agak panjang, nggak bisa terburu-buru. Nanti hasilnya adalah tujuan dari kita menghitung ini adalah kita akan menghitung berapa sih momen primer yang terjadi pada area tumpuan 1 ke 2, 1 ke A, 1 ke A, lalu berapa sih momen primer yang terjadi pada 2 ke B, 2 ke sorry, 2 ke salah. 3 ke C, lalu 2 ke 1, lalu 2 ke 3, lalu yang terakhir 3 ke 2. Nah, nanti kita bisa menghitung nih berapa sih momen yang terjadi pada tumpuan-tumpuan ini. Dan di situ nanti menjadi alat bantu kita dalam menghitung tulangan kalau menggunakan struktur beton. Jadi tulangannya nanti bisa berbeda karena beban yang terjadi juga berbeda-beda. Oke, saya rasa cukup dari saya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, cukup pusing. Nanti nggak ada pertanyaan? Halo? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di struktur kayu pukul jam berapa ya? Struktur kayu. Pokoknya setengah jam setelah ini, berarti sekarang 10.15, berarti kita mulai jam 11 kurang seperempat ya. Setengah jam lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Belum ada tugas untuk saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.